Saya akan membuat Anda tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Karena jika Anda menggunakan Google dan mengetik speed of light, Anda akan mendapatkan nomor ini. Jadi, perhatikan apa yang terjadi saat Anda memasukkan nomor ini di Google Earth. Sebelum Anda mengatakan itu hanya kebetulan, tahukah Anda bahwa piramida besar itu hampir sejajar sempurna dengan apa yang disebut True North atau utara sejati? Terlebih lagi, lebih dari upaya yang dilakukan para ilmuwan modern ketika mereka membangun Observatorium Paris. Tetapi apa yang membuat ini lebih mengejutkan adalah ketika Anda ingat bahwa kelompok orang kuno ini yang membangun piramida besar tidak memiliki kompas. Masih berpikir itu kebetulan. Nah, tahukah Anda bahwa sisi piramida besar berada tepat di garis khatulistiwa? Dan ketiga piramida Agung Giza sejajar sempurna agar sesuai dengan sabuk Orion. Ketika Anda melihat semua fakta tersebut, tidak perlu seorang jenius untuk memahami bahwa siapapun yang membangun struktur yang selaras paling akurat di bumi bukanlah kelompok orang sederhana yang menggunakan metode primitif, tetapi para pekerja yang sangat cerdas yang didukung oleh beberapa wawasan tersembunyi. Dan secara pribadi, saya akan katakan bahwa saya yakin 99% siapa yang membangun piramida besar. Tetapi sebelum saya mengungkapkan pendapat saya, mari kita lihat 4 kandidat yang berkemungkinan membangunnya. 1. Spekulasi Elon Musk. Karena letak persis piramida besar, karena kita tidak tahu kapan dibuat, siapa yang membuatnya, mengapa dibuat, dan bagaimana orang-orang membuatnya. Nah, satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah bahwa manusia tidak membuat struktur yang sangat rumit ini ribuan tahun yang lalu. Tetapi sesuatu yang lain pasti telah merancang piramida besar. Jadi beberapa waktu yang lalu, Elon Musk men-tweet ini. Dan meskipun tampaknya dia menyindir, banyak orang menganggapnya sangat serius. Dan mereka juga percaya bahwa makhluk yang sama ini adalah makhluk yang sama yang menciptakan Stonehenge dan patung-patung di Pulau Paskah atau Easter Island. Yang lain mengklaim, tidak. Itu pasti makhluk seperti Goliath. Anda lihat pada tahun 1996, sebuah perusahaan konstruksi Jepang melakukan tes untuk melihat berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memindahkan salah satu dari 2,5 ton blok bangunan piramida. Jawabannya adalah 18 laki-laki. Jadi, argumennya seperti ini. Jika beberapa perusahaan bangunan terbesar saat ini akan berjuang untuk membuat ulang piramida, mengapa kita diharapkan percaya bahwa itu dilakukan oleh manusia biasa dengan menggunakan perkakas tangan sederhana? Tapi jika kita menambahkan salah satu dari makhluk berukuran besar ini ke dalam pembangunan tersebut, maka itu akan jauh lebih mudah untuk membangun ulang piramida. Jadi saya ingin tahu, menurut Anda, apakah ini saran yang dapat dipercaya untuk pembangunan piramida besar tersebut? Ya, saya tahu beberapa dari Anda akan sangat terkejut ketika saya memberitahu Anda pendapat saya nanti. 2. Orang-orang Mesir kuno. Bukan rahasia lagi bahwa tulisan-tulisan Mesir kuno berbicara sangat sedikit tentang piramida. Beberapa orang akan berpendapat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa tentang siapa yang membangun piramida. Namun ini masih merupakan pandangan utama bahwa ya, orang-orang Mesir kuno adalah yang membangun struktur yang menakjubkan ini, karena mereka berbasis di tanah mereka. Sejarawan Yunani Herodotos, ketika diberitahu oleh para imam Mesir, dia membuat perkiraan bahwa dibutuhkan 400.000 orang untuk membangun piramida. Dan mereka bekerja dalam shift 3 bulan, dan kemudian mereka akan memiliki tenaga kerja baru yang akan bertukar dengan mereka. Saya pikir kita telah meremehkan otak atau dalang dari orang-orang Mesir ini. Piramida besar terdiri dari 2,2 juta blok batu, luasnya 13 hektar, beratnya 6 juta ton, dan tingginya 481 kaki, menjadikannya bangunan tertinggi di dunia selama ribuan tahun hingga Menara Eiffel dibangun pada tahun 1800-an. Salah satu teorinya adalah karena orang-orang Mesir memiliki kecerdasan melebihi orang lain di dunia. Mereka tahu cara membangun kereta luncur,
alat penggulung, dan sistem katrol untuk membangun piramida. Bahkan diyakini jika mereka mengubah pemandangan, menggali kanal yang mengalir dari sungai Nil, dan ada para pekerja yang membawa bahan-bahan yang diletakkan dalam mangkuk ke lokasi bangunan piramida. Faktanya, tumpukan air telah ditemukan di bawah piramida di Giza yang mendukung teori ini, tetapi ada teori kontroversial lainnya tentang mengapa ada air di bawah piramida yang akan segera kita bahas. Tetapi alasan mengapa orang-orang meragukan bahwa orang Mesir kuno yang membangun piramida adalah karena klaim bahwa piramida adalah kuburan. Ini adalah tempat di mana para raja yang mati akan dijadikan mumi. Mereka akan ditempatkan di sana untuk mempersiapkan roh mereka untuk akhirat. Namun setelah banyak penggalian yang telah dilakukan, setelah banyak penemuan, setelah semua seni dinding, semua artefak dan fakta, masih belum ada satupun bukti dan satupun tubuh yang pernah ditemukan di salah satu piramida itu. Mayat telah ditemukan di sebelah situs arkeologi, tetapi tidak pernah ada yang ditemukan di dalam piramida. Sekarang Anda harus mengakui bahwa ini menjadi sangat menarik. Menurut Anda, apakah orang-orang Mesir kuno yang membangun piramida? Baiklah, saya akan segera memberitahu Anda jawaban saya. Tetapi pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada kandidat ketiga kita. 3. Sebuah peradaban kuno yang hilang. Oke, saya tahu teori ini terdengar agak dibuat-buat, tetapi ini sebenarnya mendapatkan banyak momentum, terutama berkat orang-orang seperti Joe Rogan dan Graham Hancock. Specific example I give is above the King's Chamber in the Great Pyramid are 5 further chambers, and these chambers are roofed and floored with granite beams that weigh about 70 tons each, and there are hundreds of them. And these 70-ton granite beams, which to put in context, a 70-ton beam is equivalent in weight to 35 large SUVs. These 70-ton granite beams have been elevated to a height of more than 350 feet above the ground and carefully and precisely placed in position. It is very hard for archaeologists to explain how that was done using purely leverage and mechanical advantage. That's really old. It's incredibly It's like, old, yeah. To think that someone back then could do something that would perplex us today. Yeah. With modern machinery. This is not a simple, and I've seen some of the conventional explanations of the construction of the pyramid, and they conveniently neglect those chambers above the King's Chamber. They do. They conveniently neglect a lot of those massive stones. Yeah. Anda sudah tahu bahwa bahkan teknologi tercanggih pun tidak dapat mereplikasi piramida. Anda sudah tahu bahwa struktur dan lokasinya bahkan lebih tepat daripada bangunan modern terbaik kita. Anda sudah tahu bahwa piramida mungkin adalah hal yang paling membingungkan di bumi. Jadi ketika kita melihat semua dimensi, semua kesejajaran, kita tidak dapat mengatakan bahwa ini murni kebetulan. Itu sebabnya ketika kita menambahkan semua ini bersama-sama, tidak sepenuhnya masuk akal untuk percaya bahwa kita sedang berurusan dengan semacam peradaban yang hilang, yang memanfaatkan teknologi yang hilang. Tetapi tentu saja ini hanya dipercaya oleh orang-orang dengan IQ yang sangat rendah, bukan? Nah, apakah Anda pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Nikola Tesla, orang yang bertanggung jawab atas 80 teknologi yang kita gunakan saat ini termasuk sinar X, radar, laser, dan radio. Tesla percaya bahwa bumi adalah generator listrik raksasa, dan kita dapat menggunakan planet dengan kutubnya untuk menghantarkan listrik nirkabel. Anda mungkin mengira bahwa listrik nirkabel adalah teknologi baru, tetapi pada tahun 1893 di pameran dunia, dia mengejutkan semua orang dengan memegang bola lampu terisolasi di tangannya. Dan dia menyalakannya secara alami menggunakan listrik gratis yang mengalir melalui bumi. Jadi dengan semua ini, saya akan memperkenalkan pada Anda kejutan abad ini. Karena karya Nikola Tesla, inilah mengapa jutaan orang percaya bahwa piramida kuno bukanlah kuburan, melainkan pembangkit listrik yang memancarkan teknologi nirkabel. Jangan bilang saya tidak memperingatkanmu.
Saya memang mengatakan ini akan menjadi kontroversial dan saya masih harus memberitahu Anda siapa yang menurut saya membuat piramida besar itu. Tetapi pertama, perhatikan baik-baik angst Mesir ini dan kemudian bandingkan dengan osilator Tesla. Sekarang, periksa ukiran Mesir kuno ini dan perhatikan apa yang dipegang oleh benda misterius ini. Itu terlihat seperti kawat dan bola. Tetapi pada tahun 1934, ketiga artefak ini ditemukan bersama di salah satu piramida. Sebuah pot keramik, tabung tembaga, batang besi yang berisi cairan asam, dan semua ini digabungkan dapat digunakan untuk membuat reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Ingat sebelumnya bagaimana saya memberitahu Anda bahwa ada teori lain mengapa ada air di bawah piramida. Nah, orang yang sama yang percaya bahwa piramida ini adalah sumber energi. Mereka percaya bahwa fisioelektrik dapat dikendalikan dengan menggunakan air dari sungai Nil yang mengalir di bawah piramida ini. Perhatikan baik-baik esophagofagus tersebut. Ini jelas dibangun di dalam piramida, karena ukurannya sangat besar sehingga Anda tidak dapat memindahkannya. Bahkan ahli Mesir mereka percaya bahwa itu adalah peti mati banteng. Tapi mereka yang mempercayai teori yang sama mengatakan, tidak mungkin itu adalah peti mati banteng. Tidak, ini adalah kotak baterai. Dan faktanya pada tahun 2011, ketika kamera masuk ke dalam salah satu ruangan ini, mereka menemukan kabel tembaga besar. Dan orang yang sama mengklaim bahwa hieroglif di dinding menunjukkan semacam diagram pengkabelan. Apakah Anda setuju dengan spekulasi ini atau tidak? Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Nikola Tesla yang jenius terpesona oleh piramida besar dan potensinya untuk menghasilkan energi tanpa batas. Dia bahkan meniru strukturnya dengan membangun piramida elektromagnetiknya sendiri yang disebut menara Wardenclyffe Tower. Ini memanfaatkan resonansi bumi menciptakan energi nirkabel. Tesla bahkan mengatakan bahwa dia menggunakannya untuk mengirimkan gambar dan suara secara nirkabel, tetapi sayangnya Tesla tidak dianggap serius dan banyak yang tidak mempercayai idenya. Pada tahun 1915, dia bangkrut dengan sedikit reputasi dan menara pemancarnya akhirnya dihancurkan oleh pihak berwenang yang sangat curiga dengan kemampuannya. Anda tahu persis apa yang akan saya katakan selanjutnya. Apakah menurut Anda piramida ini sebenarnya adalah pembangkit listrik? Baiklah, saya akan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan tentang mereka setelah kandidat terakhir ini. 4. Bangsa Israel. Ada dua aliran pemikiran tentang ini. Yang pertama adalah ini. Kita tahu bahwa sebelum Exodus, sebelum Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kita tahu bahwa Firaun telah membuat mereka bekerja sangat keras. Mereka sedang membangun sesuatu untuknya. Alkitab mengatakan, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Baiklah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Jadi, mungkinkah bangsa Israel yang membangun piramida tersebut?